Mau lanjutin yang kemarin nih, Oke. masih kurang jelas tentang yang nipu-nipu gitu. Gimana sih maksudnya nipu itu boleh? Ada pertanyaan kemarin kan saya liatin di YouTube apa namanya teh postingan yang kemarin saya liatin ini katanya nipu-nipu boleh gimana maksudnya kamu ngajarin tersesat. Nggak perspektif. Maksudnya kalau balik ke perspektif masing-masing, menurut masing-masing, menurut gua nipu boleh nggak? Nggak boleh Kalau menurut saya penipu, bos yang ditipu, kan saya menguntungkan. buat diri sendiri. Iya. Egois berarti. Enak di gue, gak enak di lu. Iya. Tapi kan yang penting hidup enak, yang penting hidup senang. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu emang. Yang penting senang, orang yang penting happy. Ngerasa nggak adil, buat bos yang ditipu. Buat gue penipu ya santai aja. Ngerasa nggak adil, disakiti ya lu yang disakiti bukan gue. Ya. Iya. Itu maksudnya tuh kalau kita merujuk pada pedoman hidup masing-masing, udah nggak teratur gitu. Nah, maksudnya itu petunjuk akan benar dan salah nanti benar-benar yang bisa menentukannya hanya Tuhan. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Nanti yang punya standar benar atau salah harusnya dari Tuhan gitu. Yang memang nanti diadopsi oleh manusia jadi standar hukum, jadi bahan pemikiran lah gitu. Nah, misalnya yang bilang saya masuk nipu tadi itu kan poin di video kedua itu soal yaumil hisab ya. Iya. Benar nggak? Iya. Kalau orang yang nggak meyakini setelah mati ada pengadilan lagi, ada sidang lagi, ada pertanggungjawaban lagi, ya mending senang-senang aja bos. Kan yang tersakiti mah nggak seneng, yang menyakiti mah bodo amat, gitu bos. Tapi ya kalau bos memilih untuk tidak menyakiti orang, tidak menzalimi orang, tidak menipu orang, landasannya apa gitu? Karena nggak punya kemampuan, ya kan opsinya gini. Kemarin kalau cuma opsi halal kan terbatas. Ya. Kalau tambahan opsi haram, strategi haram, kan lebih banyak kemungkinan untuk bisa memperbanyak kekayaan. Nah, maksudnya tuh mungkin bos mah bukan pertimbangan itu. Tapi pertimbangan khawatir ada pertanggungjawaban setelah mati. Kalau nggak ada, ya jangan. Kalau nggak ada pertanggungjawaban setelah mati, ya mending posisi kita nipu, bodoh amat, yang penting happy. Ya, orang masih menahan, ya sebagian orang beriman khususnya masih menahan diri untuk tidak menipu, bukan nggak mampu mungkin. Karena untuk pengajaran, siasat, berkembangnya pikiran semakin mengerti cara menyembunyikan niat, cara mengesankan. Orang semakin dewasa semakin terlatih. Itu maksudnya semakin tumbuh karena oleh pengalaman gitu. Tapi walaupun dia mengerti sudah jago, tapi kenapa tidak memilih untuk menipu? Mungkin pertimbangan lain, takut pertanggungjawaban itu. Kalau yang tidak yakin ada pertanggungjawaban setelah mati, bodoh amat. Yang penting gue happy. Kemampuan tadi retorika, kemampuan menyembunyikan niat gitu ya, itu akan digunakan supaya lebih bisa memperdaya korban. Ya bos. Nipu susah nggak? Gampang. Bagi yang udah punya ilmunya mah gampang. Bisa terukur nih bos, orang yang bisa dipercaya atau enggak, orang yang serakah atau enggak, bisa disentuh keserakahannya untuk diiming-imingi akan dapat dividen atau investasi segini gitu. Itu orang-orang yang belajar atau punya pengetahuan itu mengerti. Orang ini enggak serakah tapi lebih pengen popularitas, itu yang disentuh dengan bapak investasi di sini karena ini akan ditayangkan di televisi misalnya. Dia kepentingannya mungkin ke sana. Nah, para ahli tipu ini maksudnya para penipu yang mahir ini bisa mengukur gitu. Jadi maksudnya si penipu itu harus tahu calon korbannya, misalkan si korban ini sukanya uang, Iya. Dia diiming-imingi uang. Iya. Si korban misalkan senangnya kepopuleritasan, Iya. jadi diiming-imingi popularitas. Iya. Terus korbannya senang wanita, diiming-imingi wanita. Ya gitu ya. Harta tahta. Eta. Ya maksudnya mereka punya kemampuan. Mungkin dari sebelumnya pernah ngobrol. Terus kalimat yang penting dari bos itu apa? Wanita terus misalnya. Berarti dia mikirnya ini poin penting mungkin wanita. Atau kalimat bos itu soal popularitas yang terukur oleh dia, mungkin itu yang dijadikan umpan nanti.
Ini seperti itu. Tapi poin yang tadi buat temen yang komen, ya, buat netizen yang komen, nipu-nipu itu bukan pengajaran dari kita buat menipu. Maksudnya tuh orang yang tidak meyakini akan yaumil hisab, hari pertanggungjawaban, hari penghisaban itu akan menambahkan opsi yang haram termasuk penipuan dalam hidupnya untuk mencari semua yang menguntungkan atau semua yang menyenangkan dalam hidupnya gitu. Poinnya itu. Bukan kita ngajarin menipu, tapi kalau pengen tahu supaya tercegah dari penipuan, ya sedikitnya saya juga ada pengalaman ya sebagai korban termasuk ya, dan juga yang aktif mengedukasi hati-hati penipuannya sebelah sini, sebelah sini, mengerti lah gitu. Itu bisa disaringkan lah. Makanya nanti join teman-teman di Subscribe Akhir Zaman. Jadi Survive Akhir Zaman itu nanti Survive Akhir Zaman itu ada klub, ada grupnya. Teman-teman bisa gabung, hubungi nomor WA Kang Bos admin ini. Ya, boleh. Nanti nanti dikondisikan dalam grup. Kita akan sharing survei di hari zaman itu seperti apa gitu. Yang kita butuhkan apa aja gitu. Ya. Lini-lini bisnis yang harus kita lakukan zaman sekarang seperti apa. Ada juga pembekalan bakat atau skill untuk mengimbangi biar survive di hari zaman sekarang. Kemudian cara kita berjamaah seperti apa. Nanti ada di sana, Bos. Ya, sharing di sana gitu. Ya mungkin itu aja ya Mas ya. Ya, poinnya itu bukan kita ngajarin nipu ya, tapi maksudnya tuh saya tanya kemarin, nipu boleh nggak? Atau nipu salah nggak? Salah menurut lu yang ditipu, menurut gua bener-bener aja, karena gua dapat keuntungan, lu yang dirugikan, begitu kan? Ibaratkan Pak Ustadz ini penipu gitu misalkan. Iya. Nah, kemudian alasannya apa lagi menyalahkan menipu itu salah? Apalagi karena takut dihukum. Kalau saya punya kekuasaan yang bisa mengkondisikan hukum tanda kutip, itu nggak berbahaya buat saya. Ya. Tapi buat yang tidak bisa mengerti, tidak punya kekuasaan, tidak tahu cara mengkondisikan hukum, jangan coba-coba nipu, bakal kena. Begitu nantinya. Artinya kalau kembali kepada perspektif masing-masing, udah nggak ada standar mana benar atau enggak. Ya, harus standar dari yang maha benar. Ya. Jadi kalau menurut ini benar, menurut si A benar, menurut si B salah, menurut si C benar, jadi bingung ya? Bingung, kita nggak punya pedoman hidup nantinya. Di masyarakat itu pada linglung gitu, nggak ada patokan benar itu apa, patokan salah itu standar benar apa, standar salah itu apa. Ya kayak gue sekarang, gue punya kuasa, gue punya kuasa dan gue punya uang gitu, dan gue pasti pegang semuanya, kepegang. Itu kan udah buat teman-teman yang di luar aja udah punya pengertian untuk itu kan, bahwa orang-orang yang berkuasa itu bisa melakukan apapun yang mungkin dianggap zolim sama orang-orang yang menjadi korbannya. Buat mereka mah bodo amat. Buat si pelaku mah bodo amat. Iya, yang susah dulu bukan gua. Enak di gua, nggak enak di lu. Kalau dari bos enak di lu, nggak enak di gua. Gitu teman-teman, poinnya gitu ya. Nanti ya kalau ada pertanyaan boleh di komen lagi lah. Ya mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan perihal tipu menipu atau yaumul hisab atau tentang apapun itu boleh nanti share di komen di channel kita berdua ya. Subscribe. Untuk sementara sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.